berita top dan terupdate timnas hari ini. Ranking FIFA Indonesia naik drastis ke 100 dunia. Sinteyong batal out usai kalahkan Arab Saudi. Timnas berpeluang lolos usai Australia imbang versus Bahrain. Marcelino Ferdinand jadi bintang lapangan versus Arab Saudi. Ranking FIFA Indonesia naik drastis ke 100 dunia. Kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi benar-benar memberikan kejutan. Timnas Garuda berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 tanpa balas. 2 gol tersebut dicetak oleh Marcelino Ferdinand. Berkat penampilannya yang gemilang saat melawan Arab Saudi, kini nama Marcelino menjadi trending topik. Atas dedikasinya di skuad Garuda juga membantu timnas Indonesia naik peringkat ketiga klasemen sementara grup C di bawah Australia yang bertengger di posisi kedua dan Jepang di puncak klasemen. Tak hanya itu, kemenangan atas Arab Saudi juga membawa timnas Indonesia naik ranking FIFA mendekati 100 besar dunia. Sebelumnya, timnas Indonesia berada di ranking ke 130. Namun setelah mengalahkan Arab Saudi, kini timnas Merah Putih naik ke peringkat 127 dunia. Naik 3 tingkat. Tinggal beberapa langkah lagi timnas Indonesia mendekati posisi 100 besar dunia. Patut kita nantikan apakah Sinteyong akan berhasil membawa Indonesia tembus ke ranking 100 besar dunia. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Sinteyong batal out usai kalahkan Arab Saudi. Setelah namanya viral dan menjadi bahan ejekan lantaran gagal membawa timnas meraih kemenangan atas Cina dan Jepang, kini nama Sinteyong menjadi bersih dan mendapatkan pujian. Sebelumnya, supporter dan beberapa warganet mendesak out Sinteyong dari timnas buntut kekalahan timnas Garuda atas Cina dan Jepang. Selain itu, tagar Sinteyong out sempat menggema di sosial media. Namun setelah berhasil membawa kemenangan pertamanya atas Arab Saudi, kini nama Sinteyong mulai disanjung kembali dan dipuji kembali. Bahkan tagar Sinteyong out pun sudah menghilang dan tak terlihat lagi di sosial media. Kiranya performa Indonesia tetap terjaga dan selalu menjaga konsistensi di setiap pertandingan. Timnas berpeluang lolos usai Australia imbang versus Bahrain. Setelah mengalahkan Arab Saudi, timnas akhirnya punya asa untuk lolos ke Piala Dunia dengan merebut ranking runner-up grup C. Sementara untuk posisi pertama dinilai sangat mustahil karena dihuni oleh sang raja Asia Jepang yang saat ini tak terkalahkan dan sudah mengoleksi 16 poin. Sangat jauh dengan poin dari tim-tim lainnya. Peluang timnas lolos ke Piala Dunia juga semakin terbuka lebar ketika pertandingan antara Bahrain melawan Australia berakhir dengan imbang 2-2. Hasil ini pun membawa keberuntungan bagi timnas Indonesia untuk dapat merebut runner-up karena selisih 1 poin dengan sang runner-up Australia. Saat ini timnas berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga dengan total 6 poin. Sementara Jepang di puncak klasemen, Australia di posisi runner-up, Arab Saudi di posisi 4, Bahrain di posisi kelima, dan Cina di posisi ke-6. Seperti yang kita ketahui, Indonesia akan menghadapi Australia pada bulan Maret 2025. Di laga tersebut, timnas Indonesia wajib mengalahkan Australia untuk menggusurnya dari tahtanya. Jika timnas Garuda sukses mengalahkan Australia, maka dipastikan Indonesia yang akan bertengger di posisi runner-up grup C. Selamatkan karirnya, Sinteyong ucapkan terima kasih ke pemain. Sebelumnya, karir Sinteyong sempat terancam akan dipecat dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Namun, karena sukses mengalahkan Arab Saudi dan mendapatkan poin penuh pertamanya, akhirnya karir pelatih asal Korea Selatan itu menjadi aman. Hal ini buntut dari perjuangan pemain dan kerja keras tim sehingga berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 tanpa balas. Berkat kegigihan dan kerja keras tim, pelatih timnas Indonesia pun mengucapkan terima kasih.
kepada seluruh pemain Timnas Garuda karena telah menyelamatkan karirnya yang sempat di ujung tanduk. Saat ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua pemain. Mereka telah memberikan segalanya untuk tim. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada supporter Indonesia. Sekali lagi, terima kasih kepada semua pemain dan supporter. Kita semua di sini telah menjadi sebuah tim, kata Sinteyong. Erick Thohir senang timnas menang versus Arab Saudi. Sejak PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir, sepak bola Indonesia semakin berkembang pesat, terkhusus bagi timnas Indonesia senior yang hingga saat ini masih menunjukkan konsistensinya di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Setelah timnas berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor yang tak terduga, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyampaikan rasa senangnya ketika melihat timnas Indonesia mencatatkan sejarah baru setelah tak pernah menang menghadapi Arab Saudi. Selamat kepada seluruh pemain, tim pelatih, dan ofisial atas kemenangan pertama, sekaligus krusial bagi Indonesia menuju Piala Dunia. Saya bangga atas kerja keras pemain yang mati-matian meraih poin dan menjaga peluang Indonesia tetap ada untuk lolos, kata Erick Thohir. Marcelino Ferdinand jadi bintang lapangan versus Arab Saudi. Timnas Garuda akhirnya memenuhi target untuk menang saat menghadapi Arab Saudi. 3 poin begitu dibutuhkan karena Indonesia sebelumnya hanya meraih 3 kali imbang dan 2 kali kalah di 5 pertandingan terakhir Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Wonderkids Marcelino Ferdinand menjadi bintang lapangan di pertandingan melawan Arab Saudi. Pemain Oxford United itu berhasil mencatatkan 2 gol ke gawang Green The Falcon tersebut. Marcelino mencetak gol pembuka ke gawang Arab di menit ke-32 melalui tendangan melengkung ke tiang jauh. Kemudian gol kedua di menit ke-57 lewat tendangan di dalam kotak penalti. Timnas menang versus Arab berkat Erick Thohir. Seandainya tidak ada tekanan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir kepada Sinteyong, kemungkinan timnas bisa saja gagal mengalahkan Arab Saudi. Seperti yang kita ketahui, Erick Thohir sempat memberikan tekanan kepada Sinteyong dengan menargetkan Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika gagal, kabarnya Erick Thohir akan memutuskan kerjasama dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Tak hanya itu, Erick Thohir juga sempat mengancam akan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI setelah kalah melawan Jepang. Ancaman ini terbukti efektif. Para pemain dan Sinteyong melakukan introspeksi sehingga akhirnya bangkit dan menang menghadapi Arab Saudi. Kemarin saya bilang bahwa kalau pemain pelatih tidak percaya proyek ini, artinya kan sudah tidak percaya saya. Dan kalau kita lihat, ya mereka menjawab, mereka siap dan introspeksi. Ya, salah satu di hari ini perubahan formasi 3-4-3 ke 3-5-2. Itu sebuah introspeksi. Susunan pemain yang cukup stabil, ya itu introspeksi diri. Pemain bermain dengan baik hari ini, itu introspeksi, kata Erick Thohir. Sekian berita top timnas hari ini. Jangan lupa di subscribe agar tak ketinggalan berita seputar timnas lainnya. Jangan lupa juga tinggalkan saran dan masukannya. Terima kasih.